Halo Sobat Rupot, kembali lagi di Rupot, Rumah UMKM Podcast. Jadi episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan UMKM yang inspiratif banget, pemenang BRI Inkubator 2025. Betul nih. Sobat Rupot semua, bayangkan ya, kita memulai bisnis dari nol yang kemudian dengan modal yang terbatas, penuh dengan keraguan, tapi saat ini kita berdiri sebagai pemenang dari BRI Inkubator tahun 2025 dan 3 diantaranya di UMKM kali ini itu adalah pemenang dari BRI Inkubator tahun 2025 nih. Dan satu lagi adalah pemenang lanjutan BRI Inkubator Go Global, dan ini merupakan satu perjalanan mereka semua dengan tujuan yang sama namun sudah berada di tingkatan level yang berbeda nih Kak ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi Rizwan, mari kita perkenalan dulu satu persatu. Betul, kita harus kenalan nih. Betul, let's go kita. Gestar kita yang pertama kepada Bapak, silakan perkenalan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Murdani. Saya UMKM yang mengikuti BRI Inkubator di tahun ini 2025. Dan kami membawakan produk Green Bean, kopi. Kemudian juga ada produk turunannya. Jadi selain kita di tahun ini juga diversifikasi produk. Awalnya kita dari Green Bean untuk produksinya bahan baku, tapi karena kita melihat masyarakat juga ingin menikmati kopi kami, akhirnya kami mencoba lebih jauh lagi. Ya, harapan kami bahwa kopi kami khususnya dari kopi selatan Ngebantaing itu bisa langsung diterima atau dirasakan oleh masyarakat juga. Oke, berarti nama usahanya apa nih Pak Henry? Kalau untuk waktu BRI Inkubator itu saya membawakan Paradaya Coffee. Lebih ke processingnya. Ya, lebih ke processing. Oke. Iya. Mungkin selanjutnya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia, dan saya dari UMKM Kira-Kira Michi. Saya juara 3 untuk BRI Inkubator. Kalau Pak Henry juara 2, saya juara 3-nya. Ya, jadi produk kami adalah custom merchandise, seperti gantungan kunci, pouch, atau alas gelas yang bisa di custom personalisasi mulai dari 1 pieces item. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, Assalamualaikum. Saya Rita Suryaningsih dari Moniti Jaya Bersama, sebuah perusahaan lokal yang fokus pada produksi sama pengembangan minuman berbasis rempah. Jadi kita fokus di Saraba instan dengan merek Sukma Jahe Saraba. Ya, dari prosesnya ini kami memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan produksi sehingga bisa kita ambil waktu luang mereka, jadi dari pagi sampai siang saja, sehingga setelahnya itu mereka tetap bisa fokus sebagai ibu rumah tangga, gitu. Itu Terima kasih Ibu. Selanjutnya, ini spesial banget langsung menggunakan produknya. Lucu banget. Itu sebenarnya salvo tadi ya Sobat Robot, karena kayak lucu banget Ibu yang langsung pakai produknya. Silakan. Sekalian dipromosikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Tendean. Nama brand saya itu AT Craft. Usaha kerajinan rajut dan aksesoris manik-manik. Alhamdulillah saya pemenang juara 3 untuk BRI Inkubator Go Global 2025. Yang saya produksi itu rajutan banyak kan dari tas, topi, cover tumbler. Kalau yang manik-manik seperti Strapape ini. Nah, kalau yang jadi best seller ini ya yang saya pakai ini. Topi saya dengan cover tumbler. Sekian dan terima kasih. Itu topinya berapa lama tuh Bu dibuatnya? Topi nggak lama sih, nggak sampai sehari juga selesai. Kalau sudah pro Rizwannya. Kayaknya saya harus belajar juga dari Ibu. Boleh. Oke deh Sobat Robot, terima kasih banyak untuk gestar kita. Jadi Sobat Robot, nah kita semua nih mulai dari awal yang sama ya, baik dari UMKM Bapak Ibu, semua itu mulai dari awal. Nah semuanya tuh pasti mulai dari titik nol Rizwan kan. Semua itu pasti diawali dengan sebuah usaha dulu dan dengan modal yang terbatas pasti. Betul. Nah saya sebenarnya penasaran nih kepada Bapak-Bapak Ibu semua, gimana sih cerita awal usahanya masing-masing berdiri? Mungkin dimulai dari Bapak Henry dulu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi usaha kami ini memang saya memulai usaha kopi itu dari sekitar ini sudah tahun keempat. Sudah tahun keempat. Ya, jadi awalnya masuk ke kopi itu lebih ke mungkin background perusahaan saya dulu di perusahaan swasta.
saya bergerak di ekspor impor. Oke. Nah, jadi waktu itu lagi udah bosan kerja nih ceritanya. Jadi udah kita scrolling nih kebutuhan nih. Betul. Ada kebutuhan scrolling. Lihat itu kopi. Oh, Loh, kok ini di kopi itu demand-nya tiap negara ada. betul. Saya bilang hampir setiap negara itu demand kopinya ada. Iya. Nah, ternyata saya riset ternyata memang kopi ini satu dari 3 orang di dunia ini meminum kopi. Oh. Nah, kemudian ya di negara lain itu tingkat kopi konsumsinya lebih tinggi, malahan ada yang 11 kilo per tahun per orang. Kalau di Indonesia sendiri baru sekitar 3 kiloan per tahun per orang. Nah, jadi saya berpikir bahwa wah, kopi ini asik nih. Iya. Nah, jadi waktu itu udah ada ilmunya untuk ekspor impor, kita coba masuk. Nah, awalnya sih pengen membeli aja, tapi lama kelamaan karena ternyata di petani kita agak sulit tuh untuk menemukan kualitas ekspor. Itu sangat sulit. Nah, jadi saya turun, kemudian saya edukasi, ditarik sama orang sana. Ya udah Pak, katanya bergabung aja di sini jadi tim. Ya udah, jadi udah terlanjur basah tinggal mandi. Nah, begitu. Jadi udah sampai sekarang jadi saya mengawali usaha ini dari kecil, partai kecil. Awalnya jualan 25 kilo, naik ke 50 kilo, naik ke 100 kilo, naik ke 500, naik ke 1 ton. Di terakhir ya sekitar 4 tonan. Tahun ini turun karena produksinya kurang bagus, cuacanya jadi hanya 1 ton saja. Nah, tapi dengan produksi yang kecil, tahun ini juga kami mencoba untuk lebih jauh. Jadi kita membuka bekerja sama ya dengan roasteria yang masih terafiliasi dengan kami. Jadi roastery itu sekarang jualan juga nih ke roast bean, kemudian ke kafe dengan warkop. Tapi di samping itu juga kita pengen sebenarnya terhubung juga langsung ke masyarakat. Masyarakat juga bisa menikmati kopi, dan kita juga pengen lebih jauh untuk mengedukasi kopi ya. Makanya ada bubuk seriesnya, ada Cinta Sejati, ada PDKT, ada Bang Toyib, ada Begadang. Berarti ada nama-nama seri. Ada seriesnya. Jadi dia Mungkin jadi kayak bisa ditahu langsung nih produknya. lebih ke customize rasa ke pelanggan sih. Oh, Jadi misalnya pengen cewek nih yang pengen kopi susu nih. Oke, Pak. Dia suka yang kopi susu campur, oh ada Cinta Sejati. Nah, kalau ada yang suka strong banget nih, yang bapak nih ya, kadang-kadang yang kayak bapak ibu suaminya ibu tadi katanya harus ada strongnya nih. Wah, udah ada juga Begadang, versi Begadang. Tapi ada yang smooth tapi fruity, ada hint-hint fruitynya, asam buahnya, ada Bang Toyibnya. Ada yang lebih di atas lagi namanya untuk kopi filteran ya. Kopi filteran itu ada juga namanya, dia specialty namanya. Ya, alhamdulillah tahun ini kami mengawali memang dari kecil, tadi seperti yang disebutkan. Memang kalau memang saya bermodal besar mungkin nggak akan sampai ke BRI Inkubator ya. Iya, justru kita perlu dukungan sebenarnya ya, UMK kecil ini. Nah, makanya ya kita mulai dari bawah sampai di saat ini ya tetap masih berusaha. Ya, syukurnya. Oke, baik. Nah, tadi nih Sobat Rumput, Ya. kebetulan tadi sebelum mulai podcast nih saya sempat tanya-tanya ke Bapak Henry kayak kira-kira ekspor dari coffee shop apa aja sih yang sudah mulai memakai produk dari Bapak Iya. Henry nih. Nah, terus Bapak Henry juga Iya. tadi menjawab ternyata ada sudah tersebar di coffee shop manapun. Nah, boleh disebutkan mungkin Pak Henry? Iya, mungkin hanya beberapa ya. Artinya kita udah mencoba, ada beberapa kafe yang saya bilang membeli produk kami. Salah satu mungkin yang paling dikenal ya, No Limit. Oke, Ya, No kemudian Season Coffee ya. Kemudian yang dekat-dekat sini ada Three Ways. Three Ways. Iya, dan Warkop juga ada sebenarnya. Oh, Warkop juga ada. Iya, tetapi memang kopi itu punya taste masing-masing di tiap-tiap tempat. Betul. Jadi mereka sudah punya cita rasa, dan kalau kita cocok dengan mereka, itu mereka ngambil terus gitu. Karena sebenarnya kalau saya pribadi familiar sekali sama kopi Pak, jadi kayak tiap pagi harus konsumsi, kalau nggak kopi sakit kepalanya. Ngopi di mana? Ngopi di mana? Biasa kalau saya sih kopi susu aren gitu Pak. Susu aren. Nggak terlalu gitu. Iya. Gimana? Menarik nih sebenarnya. Saya penasaran nih Pak dengan marketing yang disampaikan tadi mengenai penamaan. Penamaan untuk bubuk seriesnya. Iya. Biasanya kan customer ini kita harus ambil hatinya mereka. Betul. Dengan memberikan penamaan ini, apakah salah satu trik marketingnya juga dari Pak Henry? Iya, tentu. Jadi kita kan pengen produk kita itu diingat ya. Iya, betul. Jadi contoh lah misalnya nih, ada nama
produk kita nih namanya cinta sejati. Sejati. Kira-kira nih konotasinya cinta sejati dengan desain kemasannya lebih ke ungu-unguan nih, lebih kemana nih ceritanya? Cowok apa cewek? Cewek kan? Cewek kan? Ya, makanya kita pendekatannya dia lebih full ke Arabica. Oh, Arabica. Tapi kita membuat hint juga robusta biar lebih dominan arabikanya tapi tetap ada robustanya dalam kuantitas yang sedikit. Jadi memang cewek itu kan karakternya dia pengen yang soft. Yes, betul. Dia pengen yang soft, dia nggak mau terlalu berdebar-debar, dia nggak mau masuk ke asam lambung. Nah, amannya di Arabica. Oh, Arabica berarti ya. Mainnya di Arabica. Jadi banyakin Arabikanya. Nah, yang cewek juga ada juga yang ini. Waduh. Nah, ini. Ini kayaknya enak. Ini enak ini. Nah, kalau yang ini Americano sih. Americano. Lebih ke Americano. Iya, kalau Americano. Cewek juga pada demen ini. Nah, kalau ini Americano hintnya dia fruity. Oh, Dia oke. fruity, layering kompleks, balance acidity. Jadi kayak relaxing lah. Jadi tanpa yang cari yang sehat ya. Iya. Pengen yang sehat, nggak mau campur apa-apa, ya lebih ke single sih Arabica. Kayak gitu. Americano juga sebenarnya Mm-mm. dari pengalaman saya nih Pak ya, waktu lagi pengen pola hidup sehat nih, Iya. kadang mau konsumsi kopi, Ya, kopi aren, aduh ada Susu ada ininya, ada pemanisnya, ada tambahannya. Menurut Bapak nih, Americano ini benar-benar bisa bantu berat badan turun Iya. katanya. Oh, Karena ada begitu. mitosnya tuh Pak, karena Ah, diet betul. pakai Americano. Dia pakai Americano aja. Iya. Ini Americano. Kalau secara ilmiah ya mungkin ya, Oke. mungkin asalkan cara meminumnya tepat. Oh. Jadi kopi itu sebenarnya kan kalau kita seduh dia di pH sekitar 3,5 sampai 4. Memang asam. Jadi memang disarankan ada isi perut. Ada isi perut. Cuman memang kopi itu bisa menekan rasa lapar. Yes. Nah, jadi pada saat kita udah makan nih, makan sedikit ya, kan pasti pengen nendang lagi, nambah lagi Iya, gimana iya, kan? betul. Atau palingnya pengen ngemil nih. Iya. Nah, baiknya memang kita ngopi aja. Kita ngopi yang memang low sugar lah ya. Kita bilangnya low sugar atau hindari sugarnya, lebih ke americanonya. Dan itu memang kalau itu kami buktikan. Jadi kalau udah minum kopi itu udah ketekan rasa lapar itu. Cuman hati-hati kalau nggak ada isi juga begitu hilang efeknya, wah lapar banget tuh. Di situ lagi baru makan banyak gitu. Ngeri juga kan. Iya, betul. Tapi dia lebih sehat sebenarnya karena kopi itu dengan cara penyeduhan yang baik dia antioksidan, inflamasi, relaksasi, pacu jantung. Jadi sebenarnya kandungan kopi itu sebenarnya baik. Iya, tapi Asal tanggalnya ada syarat-syaratnya, Iya. kondisi dan Iya. Dan syarat-syaratnya. teman-teman juga kalau mau konsumsi Americano tapi tidak bisa jaga pola hidupnya juga, Iya, tetap betul. tahan Wah, buatnya, jangan. malas olahraga juga, nggak Iya. bisa dong. Karena cukup membantu lah. Membantu. Kalau saya sarankan itu kalau kita konsumsi kopi ya di jam 9, jam 10, kemudian lanjut di jam 1, jam 2. Kalau dilewat di jam 4 itu sebaiknya kita menghindari karena khawatirnya kena gangguan pola tidur. Nah, apalagi kalau yang konsumsinya robusta. Iya. Nah, kalau arabica sih masih aman-aman aja. Kalau robusta memang kayak gini. Kalau pagi saya biasanya menyarankan yang ringan, filteran. Oh, Jadi kopi filter. oke. Karena kalau kita bangun pagi sebenarnya energi tubuh itu masih didapatkan ketika kita bangun tidur. Betul. Masih full tuh energi itu. Nah, nanti energinya akan ngelunjak. Kalau kembali dia perlu energi kembali jam 9, jam 10. Nah, itulah saat yang tepat. Jam 9, jam 10 atau jam 1, jam 2 pada saat stamina udah mulai turun, udah kondisi daya pikir udah mulai turun, itu diboost lagi di jam 1, jam 2 pakai kopi. Nah, tuh. Biasa nih, Sobat Rupa kan biasa ya. Siapa tahu ada yang pelari culture, yang suka lari, olahraga pagi-pagi. Benar. Nah, baru jam 9 harus minum kopi, nggak harus selalu jam pagi-pagi, Iya. jam 7, jam 8. Tergantung kebutuhan sih. Iya, Iya, betul. Kalau saya bilang sekarang repot karena kopi itu sudah menjadi bahan konsumsi fisik dan fisikis. Fisik dan fisikis. Fisik dan fisikis. Oke. Jadi kita membutuhkan asupan untuk nikotin dan kafein. Kafein. Maaf ya salah. Jadi kita perlu kafeinnya untuk memboost pacu jantung dan daya konsentrasi. Betul. Nah, itu memang diperlukan secara fisiknya. Kalau secara fisikisnya ya kita melihat semua masyarakat kadang-kadang ya di beberapa orang, wah saya kalau tidak minum kopi sakit kepala. Wah, itu saya tuh. Pak. Kalau kopi nggak sakit kepalanya. Itu sudah dua yang main tuh, Oke. unsur fisik dan fisikisnya. Betul, Iya. Ada di mindset. Ada di mindset ya harus ngopi Betul, pokoknya. iya. Kopi tiap hari.
Nah, Iya, itulah. Oke, makasih banyak Pak Hendri Terima atas kasih banyak. ceritanya. Mungkin Luar biasa. bisa langsung beralih ke Kak Tia. Silakan Kak Tia, gimana sih awal cerita dari usahanya Kira-Kira Michi ya Kak? Kira-Kira Michi. UMKM. Kalau Kira-Kira Michi sendiri tuh bermula dari keinginan saya dan suami untuk membuat custom merchandise. Jadi selama ini kami berasal dari kayak komunitas yang menginginkan merchandise itu bisa dikustomisasi sesuai keinginan mereka. Tapi kalau dibawa ke beberapa toko yang untuk bisa membuat itu, mereka biasa harus pesannya lusinan, satu lusin. Jadi kita fokusnya ke custom merchandise yang bisa di custom dari satu pieces kayak gitu. Berawal juga dari mungkin karena kami nggak ada penghasilan tetap sebelumnya, terus memilih untuk membuat sebuah bisnis. Jadilah kita ayo buat bisnis yang berasal dari hobi yang kita suka. Jadi lahirlah Kira-Kira Michi kayak gitu. Berarti usahanya berangkat dari hobi. Iya. Bisa dikembangkan jadi peluang bisnis juga. Dan juga melihat peluang, mungkin karena kita melihat ada demand, kayak ada permintaan di situ, jadinya hobi disalurkan juga dari hobi desain kita. Jadi kita bikinnya custom merchandise yang bisa dikustomisasi dari satu pieces kayak gitu. Tapi saya sebenarnya penasaran sobat-sobat, kalau misalnya sobat-sobat dengar nih nama brandnya Kira-Kira Michi. Nah kalau Iya. dari Katia apa sih sebenarnya artinya Kira-Kira Michi itu? Ya, Kira-Kira Michi itu dalam bahasa Jepang artinya jalan yang gemerlap. Oh jangan Iya. gelap. Ya, itu menyandung harapan-harapan kita. Jadi kalau kita melalui bisnis ini tuh bakalan bukan cuma kita aja yang menikmati, tapi banyak orang yang juga yang bisa menikmati hasil dari usaha kita ya. Jadi jadinya jalan yang gemerlap kayak gitu. Dari bahasa Jepang ya. Iya. Ada apa dengan Jepang nih Kak? Ya, mungkin karena saya sangat menyukai budaya Jepang, khususnya pop culture Jepang. Ya, pop culture Jepang seperti anime, manga, itu saya sangat terinspirasi dari itu. Kebetulan juga join di komunitas yang sesama orang-orang yang menyukai pop culture Jepang. Jadi namanya terinspirasi dari Berarti Katia bisa nih bahasa ngomong Jepang. Satu kata dua kata dong Iya, Kak, satu buat kata bahasa promosiin Jepang. Kira-Kira Apa ya? Michi-nya. Ya Kira-Kira Michi. Iya. Coba deh Kak, ayo deh. apa yang serius Kira-Kira Michi sugoi kawaii desu yo. Nah, PR-nya editor itu ya. Kita nanti translate ya, tolong translate jadi tahu itu artinya apa ya. Ya. Berarti Kira-Kira Michi sudah berjalan berapa lama nih? Kak? Kalau Kira-Kira Michi itu dari tahun 2023, berarti 2020 baru 2 tahun usianya, baru 2 tahun. Tapi timnya memang Katia aja sendiri. Nggak sendiri sih, kita berangkat dari tadinya cuma 3 orang, saya, suami dan juga ada baby yang bisa bantuin kecil-kecil. Sekarang bantuin? ya dia kalau cuma ambil ini kayak gantian kunci. Soalnya nggak bisa ditinggal Pak, dia baru setahun waktu itu, jadi sambil jaga baby sambil bantuin kecil-kecil lakukan bisnisnya. Sekarang ya alhamdulillah sudah ada 6 dengan 3 staff freelance kayak gitu. Iya. Berarti gak bantu untuk customize Iya, merchandise-nya juga ya Kak? Jadi kayak kalau kita dapat orderan yang jumlahnya besar, yang kita nggak bisa cover cuman bertiga, berdua, khususnya dengan suami, itu kita minta bantuan teman-teman freelancer untuk kayak bantu desain, terus juga bantu packaging, kayak gitu. Menarik nih Kak. Di awal kan berangkatnya dari suami nih, bareng suami. Ya bareng partner Suaminya saya. hadir ya, mendampingi. Saat ini. Bayar ini ada suaminya Katia hadir. Nah, saya penasaran nih Kak. Sebagai generasi Z ini, Ya. Gen Z, mungkin mau bikin bisnis juga nih, misalnya bareng pasangannya dia. Nah itu sebenarnya caranya gimana sih Kak? Berawal dari Kakak bikin bisnisnya, apa sih yang sebenarnya membuat Kakak ini ayo kita bikin bisnis bareng dan bisa bertahan sampai sekarang bareng dengan Pak suami gitu. Berarti punya pasangan dulu kan? Iya, betul. Berarti harus punya pasangan dulu. Ya, punya pasangan kalau mau mulai itu apa sih yang sebenarnya yang harus Sebenarnya dilakukan? pasangan itu nggak harus nggak harus suami, pasangan juga kayak teman kan yang sevisi, ya partner. Pertanyaannya tadi Apa aja pasangan? Iya. katanya. Nah, apalagi kalau misalnya yang Iya. apa ya, laki-laki dan perempuan misalnya. Oh, gitu. Mungkin kalau saya sih pendapatnya harus sevisi kali ya. Oke. Kalau Oke. ya Satu dan kepala nih. ya kita punya satu tujuan yang sama, jadi bisa jadi kalau punya pasangan partner bisnis yang sevisi itu, apapun kendala yang kita hadapi itu kita nggak bakalan nyerah. Soalnya kita yang mau kita raih ini gitu. Jangan sampai kalau tidak sevisi biasa baru kena masalah sedikit itu partnernya give up, bisnis kayaknya nggak bakalan jalan kalau seperti itu. Jadi intinya ya
pilih partner bisnis yang sevisi kayak gitu. Berarti harus nanya dulu mau jalan kemana? Ya benar Pak, iya nanti Saya kalau jalan oh beda. Nanya dulu Jalan yang sama. ya punya visi yang sama. Oke Katia, berarti Katia sudah membawa produknya nih. Ya, Boleh ada mungkin ditampilin sedikit. ke Sobat Rupa Oh, ada yang dibawa. Kalau di sini Sama-sama. kita contohnya dia yang kayak custom ini custom dari pemerintah kemarin yang dekranase tapi jumlahnya kecil. Ini pouch kecil yang ada gantungan kuncinya juga dari Canbadge. Terus kita mainnya juga ada gantungan kunci yang seperti ini. Dia gantungan kunci bantal. Jadi kalau kayak squishy Iya, kayak diambil. gitu ini bisa Betul. di custom mulai dari satu pieces saja juga bisa. Ada juga beberapa produk yang kita kolaborasi dengan UMKM kecil sesama UMKM kecil seperti kayak rajutan atau yang bahan ukir dari kayu, phone strap itu bisa. Jadi mulai dari satu pieces bisa di custom. Iya, nggak harus satu lusin. Betul, berarti nggak harus satu lusin tadi Iya. yang Pak Katia bilang. Iya. Oke deh, makasih banyak Katia untuk Sama-sama. ceritanya. Asik Boleh kita kembali. langsung berlanjut ke Ibu. Silakan Ibu dijelaskan kira-kira usahanya dimulai tuh dari apa, terus kayak ada background kayak yang melatar belakangnya kira-kira kenapa sih saya harus buat usaha seperti ini Iya. gitu. Oke, sebenarnya Saraba ini muncul dari saya. Oh, oke. Maksudnya dari saya itu karena saya penyuka Saraba. Oh, berarti sering yang di ini Bu, yang sungai Nah, Gerakan itu. itu ternyata masalah buat saya. Oh, Jadi gini, saya minum Saraba itu pasti endingnya itu pasti diare. oh, Saya nggak tahu bagaimana. Akhirnya lama-lama bagaimana kalau saya bikin sendiri, tetap diare. oh, oke. Ya. Yang kan udah lama nih. Ternyata masih. Jadi saya pikir mungkin kalau saya bikin sendiri lebih higienis kah atau apa, tapi tetap diare. Jadi, nah itu ya makanya saya pengen sekali. Saya termasuk meminum minuman jahe ya, wedang apa segala macam. Nah pada saat di Makassar ini kan ada Saraba. Yes. Saya suka minum, tapi saya pasti menderita setelahnya toh. Nah ternyata di situ dilihat oleh suami saya. Dia lihat bukan peluang juga, dia lihat kesian sekali istri saya gitu. Akhirnya dia karena kebetulan dia alumni dari teknologi pertanian, waktu kuliah itu dia waktu kalau kayak bakti sosial atau pada saat KKN itu penyuluhan, sering bikin Saraba dengan bentuk instan. Dan di situ santannya itu dia ganti dengan non dairy. Oh, non dairy. Ya, akhirnya dia coba aplikasikan ke saya, siapa tahu istri saya cocok nih. Dibikinin pabrik, Bu. Belum, baru. Oke. Sayangnya suaminya saya bikinkan pabrik. Nah, akhirnya setelah diganti santannya itu, Ya. dan ternyata saya aman sampai sekarang gitu minum Saraba. Dan saya belum paham yang non dairy itu maksudnya yang tanpa susu lebih ke susu. nabati, Susu susu nabati ya. itu susu nabati dan susunya lebih ke susu dan nabati atau kedelai, sari kedelai. Susu nabati itu macam-macam bahannya ya. Jadi oke. sekalian saya edukasi benar. produk juga ya. Siapa tahu bisa dimix dengan kopi. Susu nabati itu ya kayak yang kita kenal umumnya dengan creamer ya. Itu banyak dari bahan, ada dari jagung, dari kelapa ya, dan ada dari ubi kayu singkong. Dan kita pakai yang dari ubi kayu. Jadi lebih maksudnya untuk bahan tertentu itu ada namanya. Untuk itu tadi. Jadi kalau mereknya banyak ya, mereknya banyak. Dan kita kalau produksi itu minimal ngambil 500 kilo. Jadi masing-masing itu ada grade-nya. Jadi di situ dilihat nih kadar proteinnya. Jadi kita pakai yang kadar proteinnya paling tinggi, di mana tekstur, rasa, dan aroma itu mirip sekali dengan susu hewani ya. Jadi tapi lebih murah daripada susu. Kalau harga relatif ya, relatif. Setiap merek juga, setiap pabrikan juga beda-beda. Nah di situ ternyata saya cocok, dan di situ salah satu cikal bakal pada saat itu kami sebenarnya ada usaha sebelumnya ya, tapi bukan di makanan minuman, tapi dari jasa. Kita lihat peluang nih pada saat itu di Makassar pada saat itu untuk produk oleh-oleh ya, untuk produk ini masih sangat
terbatas pilihannya. Jadi kami coba, oke, kita kenapa tidak bikin juga sekalian memberdayakan suami, ya. dengan pemberdayaan suami, ya. Bukan hanya ibu-ibu saja ya. Awalnya kita memberdayakan suami ke keahliannya. Kenapa kita tidak bikin ini produk Saraba? Namun kami konsennya pertama itu di kemasan. Oke, kemasan. Packaging ya. Jadi pada saat itu hampir semua produk di toko itu sama modelnya. Kemasannya juga tidak ada ini ya. Jadi di situ kita concernnya di situ. Kenapa kita tidak bikin produk yang bisa rasanya enak tapi dengan kemasan yang mumpuni ya. Dan di situ kita mulai, kami belajar itu. Saya pada saat itu masih internet masih susah, masih belum seperti sekarang ya. Jadi kami coba gali semua supplier dan kami coba cari ininya dan kami dapat. Dan di situ kita bertekad bikin produk Saraba Instan dan diberi merek ini Sukma Jahe. Kenapa Sukma Jahe? Ya, ada apa tuh dengan Sukma? Oke. Udah tahu banyak. Pasti ya. Ya udah telepatinya. Ketahuan kita. Sebenarnya itu karena mendadak. Tiba-tiba aja nih. Tiba-tiba karena untuk makanan dan minuman itu untuk kita bisa mendistribusikan ke konsumen itu harus ada izin edar. Oh iya. Jadi kami pada saat itu terpaksa untuk memberikan kedadak gitu ceritanya. Besok kita harus mau daftar ke PIRT, tapi harus ada merek. Merek betul. Oke, nah apa ya ini minuman jahe apa tuh, banyak pilihan. Tiba-tiba kakak saya datang, bagaimana? Dia bertanya, bagaimana perasaan Anda kalau minum jahe? Pasti merasuk Sukma kan? Oke, situ Sukma jahenya muncul. Jadi jiwa dari jahenya Saya pikir itu. namanya ibu. Iya. Nama suami dan istrinya. Bukan. Jadi memang jadi kita beranggapan ini adalah produk seperti anak. Dia punya nama sendiri, dia punya izin edar sendiri, dia punya akta seperti hakinya sendiri. Ya. Jadi dia memang salah satu sosok yang kita lahirkan dan kita coba grow up gitu. Kita coba ini sehingga dia bisa bertumbuh dan bisa sampai sekarang gitu. Keren banget ya Rizal, berarti dari anggap seperti anak ini produknya. Sebenarnya saya lebih fokusnya ke ini tadi. Yang awalnya ibu ini kan suka konsumsi Saraba, tapi ketika sudah konsumsi itu BAB negatifnya, efek sampingnya. Saya bahkan belajar ternyata sesuatu yang kita suka itu ternyata kadang agak berbahaya juga bagi kita. Tapi dengan inisiatif yang luar biasa dari ibu ternyata mengubah produk yang awalnya menyakiti dia, akhirnya bisa membuat dia lebih baik lagi dan bahkan sudah bisa dikonsumsi oleh banyak orang juga. Betul Kak. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusi. Betul. Iya, sobat di editor ya. Tanda kutip ya. Terima kasih banyak Ibu. Berarti tadi ini ada produknya ya Sobat Rumput. Boleh dikenalin Ibu Iya, boleh produknya? kenalin produknya. Terus ada 3 varian ya Iya, Ibu? 3 warna ini berbeda-beda. Sebenarnya ini packaging ini kita mulai dengan desain baru itu tahun 2023 akhir. Sebelumnya masih konvensional gitu. Di mana-mana kan kalau kayak gini ada gambar cangkir, gambar jahe dan merek dan tanpa ada ini. Nah, ternyata demand untuk oleh-oleh itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kenapa tidak kita coba rombak desainnya dengan memberikan muatan lokal di sini. Ada penari Pakarena, ada Paraga, rumah Mbak Lompoa, masjid apa segala macam yang ikon benar-benar di Makassar dan kasar banget. Jadi ini ternyata lebih melekat, bisa lebih melekat di konsumen dari luar Makassar. Dan itu sebenarnya PR buat kami. Karena produk ini alhamdulillah disukai oleh konsumen kami yang notabene hampir 50% lebih ya, 60 lah. Itu dari luar. Sedangkan Makassar sendiri itu kami masih tetap berjuang untuk memperkenalkan. Ternyata ada Saraba instan yang selama ini mindsetnya pasti yang cair gitu ya. Itu ada di Makassar dan ini produk lokal, salah satu pilihan produk
pilihan untuk oleh-oleh untuk minuman khas Makassar gitu. Ini ada 3 varian. Varian ya. Ada original. Oke. Kalau kurang pedas ya, yang merah original. Original. Kalau yang hitam ini, nah ini lidahnya orang Makassar. Jadi dia lebih banyak jahenya. Di sini ternyata lebih suka lebih pedes ya. Oke. Ya, strong. Jadi dia jahenya Lebih strong ya, strong. 25% jahenya lebih banyak. Oh, oke. Dan yang ini adalah cushion dari Saraba. Jadi kita coba modernisasi ceritanya. Betul. Jadi ini Saraba coklat. Oh. Dengan bubuk coklat. Apa istilahnya inspirasinya sebenarnya dari kita kan Sulawesi Selatan itu penghasil coklat juga ya. Betul. Nah, itu kenapa tidak kita angkat dan kita gabungkan dengan kuliner lokal kita ya. Jadi jadinya Saraba coklat. Menarik banget, bisa collab nanti Pak. Saya mau bilang itu tadi. Saya udah kedahuluan. Iya. Memang sebenarnya udah ada. Memang sudah ada sebenarnya kopi jahe ya. Jadi memang dia untuk spesialis yang warm, jadi yang hangat, warm. Iya, Ya, warm ya. Jadi lebih hangat ya. Iya. Jahe dengan kopi bisa sebenarnya. Cuman saya pengen tanya, boleh nih saya tanya juga kan? Iya. Ganti. Host ketiga ya. Saya Ganti saya host. bisa di sini, bisa di sini jadinya. Iya, Bu, ini jadi saya kan awam nih ya. Jadi saya ingin bertanya nih, kira-kira perbedaan antara Saraba ya di Makassar ya, kemudian bandrek, kemudian bajigur dan wedang. Kalau boleh diinfokan ke kami nih, sebenarnya apa sih bedanya gitu kira-kira? Oke. Sampai saat saat ini kami sering menggunakan kata bandrek untuk mengedukasi masyarakat yang masih awam dengan kata Saraba. Jadi kami selalu menyampaikan kalau Saraba itu adalah bandreknya orang Makassar. Versinya. Tapi sebenarnya itu ada sedikit kekeliruan ya. Kalau Saraba itu kan kayak istilah bahan baku utamanya kan jahe dengan beberapa tambahan rempah seperti merica, serai segala macam ya. Sedangkan kalau bandrek itu bahan bakunya bukan jahe, tapi dari merica hitam, black pepper. Oh, black pepper. Dia sebagai penghangatnya dan ditambah dengan beberapa tambahan seperti kayu manis atau cengkeh segala macam ya. Sedangkan baru yang jahenya itu yang bajigur, tapi tidak kalau bajigur itu ditambah dengan santan dan sedikit daging kelapa. Kelapa muda. Iya. Oke. Sedangkan kalau wedang itu kayak kalau wedang kayaknya gula batu ya. Enggak, kalau ya ada bermacam-macam. Jadi kalau wedang itu dari jahe dengan gula aren atau gula merah ya, entah itu gula aren atau gula kelapa ya. Sedangkan ada juga yang dari gula cane atau gula tebu. Sedangkan serbat itu sebenarnya dia penamaan selain daripada wedang. Sama gitu. Jadi sedangkan kalau bedanya dengan kita Saraba di Makassar ini, kita kaya akan rempah karena memang Indonesia Timur kan terkenal dengan akan rempah-rempahnya. Jadi banyak rempah yang bisa dimasukkan di yang merupakan warisan nenek moyang ya. Mereka memberikan banyak rempah ke dalam Saraba itu. Jadi tidak hanya jahe, walaupun bahan utamanya adalah jahe, tapi tetap ditambah dengan serai, merica, ada juga kayu manis, ada kapulaga segala macam. Sehingga rasanya lebih hangatnya tuh lebih nendang gitu, lebih berasa. Oke, keren banget berarti Arisol. Berarti tadi yang diikonikan sebagai anak nih yang disebutkan. Nah, kira-kira kalau misalnya ditanyakan sobat Rumput penasaran, kira-kira Sukma Jahe sudah berdiri berapa lama sih, Ibu? Ini Sukma Jahe ini di Makassar itu kita mulai dari 2012. Oh, 2012. Ya. 2025, 2012 loh. Tapi kita tapi organik ya, kita mainnya organik, jadi tidak ini, jadi kita karena mungkin saya backgroundnya dari biologi, jadi saya terinspirasi dari kurva pertumbuhan bakteri. Jadi dia naik stand, pada saat ada pemicunya baru dia naik dan stand gitu ya. Tapi kita tidak akan berusaha untuk mencari apa yang sehingga dia bisa turun, grafik turun ya, menghindar. Karena kalau dia langsung grafik naik, khawatir nanti dia akan cepat. Jangan-jangan dosen ini beliau. Dosen. Tanya dulu deh dosen. Saya tadi seperti ngomong dosen saya sih sebenarnya. Aduh, membawa dosen biologi. alumni biologi. Berarti cocok nih Rizwan, buat kita nih sobat Rumput yang jompo. Nah, boleh nih kalau betul. Boleh.
Oke. Kira kalau Rizal suka nggak kalau minum Starbucks? Suka banget. Saya paling sering kan saya orang Bone ya. Yes. Oh. Saya jarang sebenarnya minum saraba di Bone karena di Makassar memang beda sarabanya. Oh, Iya, beda gitu. banget dan saya penasaran dengan Ih, langsung Coba terus after podcast kita After langsung podcast kita langsung eksekusi. Ini bisa dapat di Hero, Mitra, Farmer Market, Udah ada di ya, retail Grento ya, Serba, mantap ya. toko oleh-oleh, hampir semua toko oleh-oleh di Makassar kita Wih, ada. Jadi emang silahkan. cocok lah. Sobat Rumput mau capek-capek ini karena seluruh ini sudah bisa didapatkan Semak Jahe. Offline juga kita ada di Tokopedia dan e-commerce. Ya, ya. Di marketplace. Oke. Memudahkan ya. Iya, Customer iya. buat dapet. Iya. Iya. Oke Bu, COD Bu, COD. Silakan COD. Oh, kita nggak terima COD. Transfer dulu. Barter Bu, barter. Barter boleh. Barter. Collab aja. Soalnya collab kita akan terbuka. Iya, bisa. gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Makasih Ibu. banyak. Mungkin langsung ke terakhir kita akan ke Ibu. Boleh dijelaskan kira-kira usahanya latar belakangnya apa sih? Kenapa sih harus saya bikin rajutan yang seperti ini? Kayak hobi juga kah? Atau memang sudah turun temurun dari keluarga? Boleh Bu dijelaskan? Oke, saya jelaskan. Jadi kenapa saya buat usaha rajutan seperti ini, karena waktu di sekolah dasar itu kebanyakan di sekolah-sekolah swasta itu kita diajar kerajinan. Ada merajut, ada menyulam, ada jahit kristik. Nah, saya paling minat dengan yang rajutan ini. Nah, boleh dibilang ini jadi passion saya, gairah saya ada di rajutan. Nah, setelah saya bukan resign sih, dari kerja dulu saya kan jadi wanita karir 15 tahun. Terakhir itu saya kerja di Nestle 12,5 tahun. Jadi dan nyambung ya, consumer goods perusahaan dengan rajutan. Nah, saya mulai saya lihat teman saya merajut, saya bilang kayaknya saya pengen nih rajut lagi, mulai merajut ya. Saya minta ajarin lah, karena dulu kan kita di SD cuma diajar yang dasar-dasar aja, buat taplak aja, buat sial yang lurus-lurus, nah kayak gini sekarang kan. Nah kemudian tahun 2018 setelah saya diajarin teman saya lihat-lihat YouTube juga, saya buatlah. Pertama itu tas yang saya buat, mulai tas yang biasa, terus saya mulai kembangkan lewat YouTube, jadilah satu kontainer tasnya, ya satu kontainer kecil, bukan kontainer 20 feet ya, kontainer kecil. Nah kemudian mama saya bilang gini, 20 feet. Mama saya bilang, Rin, itu tas kamu mau diapakan? Diapakan? Saya jawab, mau dipasarkan kemana? Saya bingung. Saya kan juga tidak mengenal dunia per UMKM-an. Ternyata kan dari 2012 sudah ada kan ya. Nah pas gitu saya jalan-jalan di CPI. Oh, CPI banyak booth Dekranasda. Sama suami saya lihat lah itu booth-booth, ada yang display produk-produk kayak kerajinan. Saya bilang sama suami saya pengen masuk di situ. Saya tuh kalau saya pengen punya cita-cita harus. Nah, pucuk di cinta ulang tiba. Suami saya bilang, oh saya kenal ini yang koordinir, Ibu Andi Oci. Dulu beliau itu tahun 2020 jadi ketua harian Dekranasda Provinsi. Saya hubungin ya, oke dihubungin lah. Ibu Oci bilang ya bawa aja ke CPI, ya saya bawalah ke sana dan jadilah saya binaan Dekranasda Provinsi. Sejak itu saya mulai jadi UMKM dan mulai saya kembangkan semua produk saya, rajutan saya ini. Jadi 2020 itu saya udah buat NIB-nya, sekarang udah ada hakinya, legalitas haki. PTA saya udah mau jadi juga, alhamdulillah dapat fasilitas dari Kementerian Ekraf barusan, PT. Kemudian ini udah dari 2020. Saya hitung dari 20 sejak saya punya NIB. Sudah ada haki dari 2000 berapa saya lupa, dari 2 tahun lalu. Ya. Nah, 5 tahun ini kemudian 2 tahun lalu kan lagi booming tuh yang kayak gini-ginian, manik-manik. Nah, ini anak saya yang cowok suka bikin. Yang cowok, anak saya cowok semua. Nah, buat lagi gini-ginian. Bisa spill aja ya. Seperti ini. Ini strap HP. Ini laku sekali nih. Laku banget. Gelang. Nah, ini gelang ini anak saya yang buat duluan. Terus saya diajarin.
Nah sekarang yang lagi booming tuh yang gini, apa Bekcam namanya? Yes, yang di tas. Bekcam, ya ini yang di tas. Jadi gantungan tas. Jadi mulai 2 tahun lalu ini saya mulai usaha ini, tambahan ini lagi, seperti itu. Nah, saya pasarkan itu di offline maupun online, Facebook, sosial media, Instagram, TikTok. Terus saya di offline-nya itu pameran-pameran offline atau ya itu pameran-pameran. Kemudian saya ini masukkan juga ke hotel. Bisa dilihat di hotel Almadera. Ibu sudah nggak lagi, Bu. Ibu sudah Almadera, Swiss Bell, Panakukang sama di Max One. Next one. Nah, kemudian kalau yang di bank itu di BSI sama BRI pastinya, sama yang BNI Ekspora, yang di bagian ekspornya itu loh. Sama satu lagi di Sediakala Kolektif. Ya, itu ada kafenya, ada juga di situ jualan pernak-perniknya. Nah, terakhir itu dibeli topi kayak gini sama bule di Sediakala. Kayak hoodie gini, ada bule pengunjung di Sediakala, dia beli model hoodie kayak gini. Alhamdulillah. Nah, yang jadi best seller saya itu ya topi ini. Ini yang best seller. Kemudian cover tumbler. Kalau tas memang laku tapi tidak sekencang ini. Soalnya ini kan tas lumayan, harganya lumayan. Nah, kalau ini tas yang ada kearifan lokalnya, ada sutra-sutranya. Terima kasih kan. Ini kan kita kadang harus bawa ciri khas dari daerah kita kan, Sulawesi Selatan ya. Ini sama ada juga souvenir apa tuh ya, kayak gantungan kunci saya nggak bawa, seperti itu. Nah ini yang ini cover tumbler ini yang ini juga best seller. Ini pernah dipesan sama Bapak Gubernur 2 tahun lalu 500 pieces. Wow. Bingung kan ngerjainnya gimana ya? Jangan khawatir. Saya punya komunitas. Jadi kita garap, dikasih waktu 4 hari selama 100 pieces. Ya kita kerjain, kita garap bersama dan alhamdulillah selesai. Dan ini komunitas kami itu kebanyakan ibu-ibu janda dengan banyak juga teman-teman, maaf ya, dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi boleh dibilang saya berdayakan juga ibu-ibu seperti itu komunitas kami. Nah, gitu seperti itu. Jadi yang lanjutan sudah 5 tahun, yang manik-manik sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah. Berarti memang berangkat dari passionnya Ibu. Passion harus. Kalau kita nggak suka, dan yang pastinya harus ada pasarnya. Oke. Kalau bikin gak ada pasarnya mau jual di mana? Iya betul. Itu penting banget. Betul. Oke Sobat Robot, berarti tadi Ibu Airin sudah jelasin kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa beliau bikin usaha yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kan kita tahu nih merajut tuh susah banget. Betul, dan memang harus memerlukan waktu yang lama juga kan Ibu Airin. Kalau misalnya kita lagi stres nih atau lagi apa, boleh langsung disalurkan sama healing tipis-tipis lah istilahnya kalau Sobat Robot. Jadi kayak boleh disalurkan dengan merajut. Kira-kira kalau misalnya bikin topi yang seperti itu berapa lama sih Ibu Airin? Kalau dibilang sih palingnya cuma 6 jam. Wih, 6 jam sendiri. Asal betul-betul fokus dikerjain sampai selesai. Kalau tinggal ya sehari lah. Jadi topi bisa 1 hari 1, 2. Ini tumbler gini bisa 4. Kalau tas itu paling cepat bisa 1 hari dengan motif yang mudah. Tapi kalau yang motifnya agak susah dan besar, dengan finishingnya dengan dikasih furing dan resleting itu bisa sampai 5 hari. Seperti itu. Berarti harganya juga tergantung sama tekniknya apa yang mau di. Betul. Jadi ini kita sebenarnya kalau kriya itu kita nggak jual bahan, kita jual kreativitas. Yes, betul banget. Dan waktu untuk ngerjainnya. Itu ada formulanya loh. Hitung ini berapa, hitung HPP-nya itu ada formulanya. Hitung waktunya, hitung tingkat kesulitannya. Kalau bahan sebenarnya tidak terlalu mahal karena saya susah nggak berani ngambil dari luar. Saya banyak kan beli di toko-toko lokal sini aja. Saya nggak mau tergantung beli di Shopee. Saya takut pas saya butuh bahannya nggak ada, habis. Jadi mending saya beli langsung lengkap, saya kerjakan seperti itu. Oke. Berarti Sobat Robot tadi sudah jelaskan nih kira-kira harga tuh tidak ini ya Bu, maksudnya tidak harus selalu dengan produknya apa yang ini, tapi bahannya juga tidak tergantung. Kayak misalnya mau dibuat seperti topi yang seperti Ibu buat, nah
kayak yang dijual sebenarnya kreativitas. Iya. Tuh yang digunakan Iya. karena kan cukup lama juga membuat perajin Sobat Iya, betul. Rupot. Jadi Perlu kesabaran, perlu kesabaran. betul betul. banget. Jadi saya juga sebenarnya nge-freelance juga, mungkin Sobat Rupot juga ada yang nge-freelance kayak desain poster, Yes. bikin flyer itu sebenarnya mirip juga dengan usahanya Ibu karena kita menjual kreativitas. Sebenarnya tools yang disediakan kita bisa dapatnya di toko-toko yang sama, Betul. di internet mungkin kalau kita mau bikin poster, tapi yang kita sumbangkan adalah idenya kita. Ide betul, ide dan keunikannya. Jadi biasa itu kita ikut kompetisi ditanya keunikannya apa Bu, keunggulannya apa dari produk Ibu. Ya itu di situ kita sebutkan. Iya, betul. Jadi pembeda dari yang lainnya. Value propositionnya apa, Iya. IP-nya apa. BMC-nya dari BMC kan? Dari BMC. Nah, betul. Salah satu yang penting dari BMC juga adalah value propositionnya, apa pembedanya dari kompetitor-kompetitor lain. Betul. Karena ini kalau dibilang rajutan itu di Makassar banyak sekali. Komunitas saya saja 80 orang di grup, belum yang lain-lainnya. Seperti itu. 80 orang. Iya. Oke, menarik banget ya Kak ini. Jadi sebelum menjadi juara dari BRI Inkubator pada tahun ini ternyata punya pernah berada di fase yang luar biasa berat. Betul. Pernah berada di fase yang struggling. Betul. Dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Betul. Dan menarik kembali kita tanya-tanya lagi nih Sobat Rupot kepada UMKM pemenang BRI Inkubator. Kita mulai dari Pak Henry. Setelah ikut BRI Inkubator ini, perubahan besar apa sebenarnya yang Bapak rasakan setelah mengikuti BRI Inkubator pada tahun 2025 dan menjadi salah satu juara di BRI Inkubator tahun ini? Gimana Pak? Iya, ya tentu ini sangat perolehan hasil yang membanggakan ya. Betul. Sebenarnya menjadi prestasi juga buat kami karena saya ingat di fase beberapa hari tersebut itu kan kita dibekali tuh dengan beberapa keilmuan, Iya. kita diundang narasumber, kemudian kita juga banyak diskusi dengan teman-teman. Jadi lebih memperbanyak link dan wawasan. Dan yang kedua kan kita juga dipacu untuk melengkapi apa hal tools untuk UMKM ini apa saja, kemudian menjadi item-item yang akhirnya menjadi dipertandingkan. Dan saya pikir butuh effort juga untuk ke sana tuh. Betul. Bagaimana kita mempresentasi ke produk kita, melengkapi tools tersebut, dan memang diperlukan sebenarnya. Jadi kalau kita nggak disuruh gitu kan nggak bakalan bikin. Banyak PR-nya. Iya, betul. Disimpan lagi, malah penting sebenarnya kan. Nah, jadi setelah kita melakukan itu dan kita melakukan presentasi ya ke tim sebagai evaluator dan menjadi pemenang itu kita ada rasa oke lah, berarti kita we are in the right track lah. Gitu. Jadi ceritanya berarti udah benar nih. Betul. Benar nih langkah saya nih. Betul. Nah, buktinya saya diapresiasi. Nah, gitu aja. Jadi kalau kita udah diapresiasi dan udah dinilai sama orang yang kompeten, tuh jadinya kan ada self confidence tersendiri yang kita muncul nih. Wah, saya udah cocok lah. Kalau gitu saya tinggalin konsisten aja gitu kalau saya. Mungkin itu aja sih kayaknya. Luar biasa, berarti benar-benar ada rasa semangat yang tumbuh ya Pak setelah mengikuti BRI Inkubator. Selanjutnya mungkin Kak ini. Oke, Kak Tia, berarti seperti pertanyaan Pak Henry tadi, setelah mengikuti BRI Inkubator, kira-kira perubahan apa sih yang paling terasa yang mungkin Kak Tia sudah rasakan selama ini? Setelah mengikuti BRI Inkubator, perubahan terbesar yang dialami oleh kira-kira Michi itu mungkin munculnya lebih banyak peluang mungkin ya. Karena di BRI Inkubator kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga sebenarnya yang tadinya saya nggak tahu bahwa ternyata banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas UMKM. Terus dengan datang ke pelatihan saja sebenarnya itu sudah membuka banyak peluang karena kita bertemu dengan banyak teman-teman baru. Betul. Jadi perubahan terbesar yang dirasakan oleh kira-kira Michi oleh saya sendiri setelah mengikuti BRI Inkubator mungkin lebih banyak munculnya peluang-peluang untuk bisnis kecil UMKM seperti kita gitu. Oke. Berarti setelah ini muncul lagi peluang yang gede lagi untuk kira-kira Michi. Keren banget. Oke, mungkin langsung dilanjut sama Ibu Rita. Kira-kira perubahan apa yang dialami sama Sukma Jahe setelah mengikuti BRI Inkubator? Sebenarnya setelah mengikuti inkubator kemarin itu sebenarnya refresh ya karena termasuk UKM yang sudah lama ya 2012 ya nggak senior juga lah Bu, nggak legend ya. Nah itu sebenarnya merupakan fase refresh buat kami dan ternyata ada materi yang sebenarnya awalnya kami tuh tidak
mungkin refresh lah gitu ya, jadi oke lah gitu kan ceritanya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kadang menutup memandang sebelah mata beberapa materi kadang ya, termasuk saya. Tapi ternyata saya kena batunya pada saat bulan November kemarin di situ tentang supply chain. Di situ kami mungkin terlalu terlena sehingga, tapi sebenarnya bukan karena ini ya keterlambatan dari kami mengorder sehingga kami tidak memperhitungkan waktu produksi dari kemasan, lama distribusi dari pabrik ke ini. Jadi itu ternyata shocking buat kami gitu. Oh ini ternyata ada materi yang refreshnya tuh benar-benar di-refresh gitu jadinya. Nah itu yang salah satu awakening buat kami, membangunkan kami kembali. Oh ternyata refreshment itu bukan hanya untuk menyegarkan, tapi harus diaplikasikan gitu. Gitu. Harus memang diaplikasikan, diimplementasikan ya Rizwan. Oke, keren banget. Berarti mulai dilanjut sama Ibu Airin, kira-kira pelajaran apa sih yang mungkin terasa banget untuk setelah mengikuti BRI Inkubator? Selama mengikuti BRI Inkubator Global 2025 nasional ya, alhamdulillah saya terus terang bangga banget. Saya malah lupa kapan ya saya daftar ya. Betulan. Jadi Bu Ayu bilang gini, Bu Airin ditanya ini, kalau Ibu punya marketplace, Shopee atau TikTok dengan Tokopedia, Ibu bisa lolos loh. Lulus apa Bu? Saya lupa. Ternyata yang ini BRI Inkubator global ya, 2025. Maka saya bilang ada Bu, tapi memang belum laku sih dari situ. Masuklah saya. Jadi alhamdulillah dari 1.500 itu seluruh Indonesia, saya masuk 30 besar. Itu 30 besar itu di dalamnya itu pemain ekspor semua loh rata-rata. Bukan UKM ece-ece istilahnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dan bangga sekali, kalau boleh saya syukur, saya bisa dapat posisi juara ketiga. Iya. Keren banget berarti Rizwan. Iya. Jadi ini jadi tambah buat saya jadi termotivasi, tambah bersemangat lagi, tambah percaya diri lagi untuk bisa kembangkan usaha saya dan untuk kompetisi lagi. Semoga bisa jadi number one berikutnya ya, be number one itu aja. Jangan cuma juara 3 ya Ibu Airin. Iya betul. Yang paling penting ya seperti itu, be number one lagi untuk next competition. Amin. Oke, berarti menarik sekali ya Rizwan. Berarti tadi pelajaran ataupun perubahan apa yang sudah Bapak-bapak Ibu UMKM yang sudah alami. Nah, kira-kira nih saya penasaran Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih rahasia atau tips nih kira-kira kenapa sih saya langsung bisa juara? Mungkin boleh dimulai dari Ibu Rita dulu. Apa sih rahasianya juara BRI Inkubator? Kemarin kita ikut mungkin nothing tulus ya, ikut rame gitu, kelas juga rame, asik gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada target pada saat mengikuti itu. Cuman karena di situ banyak PR dan PR-nya itu merupakan penyegaran buat kami berusaha untuk menuangkan benar-benar apa yang kami punya gitu. Jadi tugas-tugas, terus pada saat presentasi walaupun hanya 2 menit ya, kemarin itu 4 menit ya. Jadi di situ saya coba untuk mempresentasikan usaha benar-benar secara secara keseluruhan sehingga juri bisa mendapatkan poin dari usaha saya. Jadi dan itu sebenarnya saya tidak ada target. Jadi pada saat ikut itu kita benar-benar having fun, benar-benar seneng gitu di situ. Kerjaannya ketawa terus gitu. Materinya iya benar. Iya, jadi tidak ada target sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa dapat peringkat pertama. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh lanjut sama Ibu Airin, kira-kira apa sih yang menjadi rahasia? Kira-kira kenapa rajutannya Ibu Airin bisa go global, bisa juara BRI Inkubator? Apa sih tipsnya, rahasianya gitu? Kalau yang saya tahu dari Ibu Ayu itu waktu saya pertama kali daftar, ini jurinya tapanya istilahnya dia suka produk saya, katanya unik. Ibu Ayu ini saya di capture kan, di screenshot gitunya, komennya, Ibu ini coba tanya Ibu ini ada marketplace-nya nggak? Karena saya suka ini produknya unik. Nah, terus terang waktu ikut BRI Inkubator Global 2025 ini saya malah nggak tahu kalau dikompetisikan. Saya nggak tahu loh. Jadi saya intinya kiat-kiatnya ya, rahasianya supaya bisa ya saya itu aja. Saya konsisten. Ikutin
pembelajarannya dia kan lewat online, by online. Jadi mentoringnya by online, Zoom. Saya selalu nggak pernah absen, disuruh on cam, terus disiplin, konsisten, sama apa lagi proaktif. Oh, oke. Proaktif juga, terus ya kita ada tugas-tugas kita kerjain. Terus yang terakhir mungkin penilaian bisnis tadi pada saat kita disuruh buat tugas terakhir itu bisnis plan. Oh, bisnis plan. Nah, di situ yang materi yang saya suka juga dari situ itu suruh buat konten. Konten. Ya, konten-konten itu strategi buat kontennya di situ yang saya suka. Nah, mungkin penilaian terakhir juga dari juri yang memenangkan saya juara 3 mungkin dari tugas itu. Seperti yang proaktif itulah, seperti itu. Jangan diem-diem aja, diem-diem baik gitu kalau ikut mentoring online kan? Ya, seperti itu. Selalu aktif ya bukan ketika Iya, masa pelatihan betul. gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut sama Kak Tia selaku owner dari Kira-Kira Michi. Kira-kira apa sih yang menjadi rahasia atau tips triknya? Kira-kira kenapa sih saya bisa join ataupun juara dari inkubator? Oh, rahasia atau tips kayaknya nggak ada yang spesial ya Mbak, sama seperti yang dibilang Bu Airin sama Bu Rita, konsistensi. Betul. Ketika kita mengikuti sebuah kompetisi mungkin pastinya konsistensi proaktif itu harus ada, dan juga situasi yang enjoy itu sebenarnya nggak dibawa ribet. Betul. Jadi mungkin kalau dari saya cuman tipsnya just be yourself and do your best like that. Just be yourself, do your best. Terakhir tetap sama Pak Hendy, silakan dijawab kira-kira apa sih rahasianya kenapa Pak Hendy bisa juara gitu. Susah ya bagian terakhir ya. Udah disebutin semua. Baru rasa ternyata. Iya, saya gilirannya ya, bener ya. Tadinya kan dari saya dulu terus ya mulu ya. Oke. Apa ya? Ya udah. Jadi kau pasti aja. Jadi gini, kalau menurut saya sih, saya pribadi di hari terakhir ya, saya pengen ceritakan di hari terakhir itu pada saat kita melakukan presentasi ya. Jadi saya lebih mikirnya gimana saya bisa memberikan value produk saya dan bisa dipahami dan dimengerti oleh juri atau orang yang menilai atau memberikan asesmen itu kan. Saya lebih ke kalau jurinya bisa ngerti, berarti ini adalah representatif daripada market misalnya. Nah, jadi saya lebih ke oke lah kita all in di situ aja. Jadi saya fokusnya di eksekusi terakhirnya. Kita bisa presentasi dengan bagus, value produk kita tersampaikan dan kebutuhannya jelas, pasarnya jelas, kemudian ini barang mau dikemanakan. Ya saya lebih fokus ke situ sih sebenarnya di terakhir-terakhir itu ya. Berarti proses dari BRI Inkubator ini ada melalui masa pelatihan dulu Bapak Ibu sekalian ya? Iya, betul. Mentoring, oke. Dan mentornya tuh dari langsung ininya? Ya, orang-orang yang sudah praktisi mumpuni ya, sudah memang expert, coachnya ya. Dari luar Jakarta semua. Oh, luar Jakarta. Dan presentasi akhirnya berdurasi 4 menit. Saya lebih kayaknya waktu itu. Itu 4 menit gimana tuh rasanya Bapak Ibu presentasi? Soalnya nggak ada yang nyuruh berhenti, udah kita aja pas saya bilang 10 menit. Ngalir ya, ngalir. Iya, udah. Enggak, Iya, let it flow. doyan ngomong, Bu. Doyan ngomong, iya, betul. Yang paling heboh ya ini sendiri. Di meja semua cewek, tapi iya, udah gitulah. Saya penasaran Rizwan, kira-kira ketika nama Bapak Ibu diumumin sebagai pemenang, siapa sih yang pertama kali berada di pikiran, oh saya harus kabarin nih, Ya, iya. siapa kira-kira? Pertama dikabarin. Betul, pertama kayak dikabarin. menyebarkan kabar baik. Nah, ini yang susah nih. Pada saat pengumuman pemenang kan yang mau saya kabarin kan tentu istri saya. Orang yang tahu mau kemana Pak? Mau ke sana. Mau kemana? Ikut BRI. Oke, yakin ya? Yakin. Saya bilang. Pas terakhir juga, ayo ikut. Kemana? Pada saat itu ya kompetisi ya 17 Agustusan kan ya. Ikut aja. Pokoknya menang aja. Saya bilang juara berapa? Nggak tahu. Menang aja insya Allah. Saya bilang ayo ikut. Udah ikut. Jadi yang ingin saya kabari harusnya istri saya. Tapi waktu itu datang juga. Iya, ya udah. Jadi akhirnya pada saat menang itu ya udah ada istri. Apa ya? Paling ya nggak istri saya paling istri. Ya itu aja yang pertama saya kabari. Oke, kalau Kak Tia sendiri, siapa sih yang pertama kali orang yang, oh saya harus kabarin orang pertama nih? Pastinya pasangan suami, dalam hal ini suami ya. Soalnya pada saat pengumuman waktu itu kebetulan bersama dia, suami juga nggak hadir karena kebetulan dia yang jaga booth. Kita hari itu memang kebetulan ada event dan selama ini kan ridhonya suami ya, selama ini yang mengizinkan untuk mengikuti pelatihan. Jadi orang pertama pasti yang dikabari
pastinya suami. Wah, dapat juara 1 miliar, Pak. Ayo kita liburan gitu. Fotonya 1 miliar. Oh, Soalnya mungkin dari keluarga lain yang bantuin. betul. Oke. Kalau Ibu Rita apakah sama suami kah atau siapa Ibu? Iya. Pasti suami ya yang pertama karena dia yang antar jemput. Tapi nggak ini kayak seperti istri Pak Henry nggak membersamai. Enggak, kebetulan justru waktu itu saya tidak datang. Iya, karena memang tidak terlalu apa istilahnya tidak ada nggak ada rasa gitu, pede atau apa gitu. Jadi kebetulan Pak Henry yang WA saya, Ibu. Oh iya. Saya suruh nggak tahu loh. Saya pikir udah diinfoin duluan. Iya. Ternyata Bu Rita nggak tahu sama sekali. Masalahnya kalau nggak diklaim saya ngambil. Iya. Saya bilang, kalau nggak diklaim ini gua ambil nih. Pak Henry yang ngasih tahu, Ibu ini dapat juara. Oh ya, alhamdulillah, oh, begitu ya. Saya masih belum. Jadi saya juga tahunya untuk apa istilahnya validasinya itu dari IG-nya, IG dan itu diinfokan dari Bu Ayu, yang bisa lihat ke IG-nya untuk benar-benar make sure benar-benar benar-benar mau gitu. Jadi tahu alasannya kenapa juara 1 memang. Iya. 2012. Oh iya, sudah senior. 2012. Sudah tersedia nih. Oke, kita langsung beralih ke juara 3 kita nih, BRI Inkubator Go Global, Ibu Airin. Siapa sih yang pertama kali dikabarin kalau misalnya, saya juara 3, pasti kan ada kebanggaan tersendiri kan, sama seperti Ibu Airin tadi sebutkan kayak sangat termotivasi, sangat langsung bersemangat untuk menjual kembali. Kira-kira siapa sih orang pertama yang perlu dikabarin gitu? Kita udah nikah sudah pasti pasangan kita ya kita. Saya kasih tahu lewat chat aja. Jadi waktu itu kan pengumumannya kita by Zoom juga. Tapi saya udah ada feeling, kayaknya saya masuk dari 5 besar dan alhamdulillah memang betul saya juara 3. Tapi di situ kita tidak disampaikan kalau ada rewardnya, ada hadiahnya. Hah? Dapat 10 juta alhamdulillah. Juara 3 loh. Iya. Saya nggak tahu juara 1 juara. Nah, nanti setelah teman-teman tanyakan di grup ini gimana Pak hadiahnya, kan barulah kita dimintain rekening. Nah, terus disampaikan sama Bu Ayu, Bu Airin, adik saya yang sampaikan sama Bu Ayu bilang, kakak ibu itu menang juara 3 loh nasional, dapat 10 juta. Saya aja nggak tahu, makanya saya cek rekening, alhamdulillah betul ada masuk 10 juta. Dan saya sangat bangga sekali dengan ini. Makasih Berry, makasih banyak. Semoga saya mau ikut lagi nih kompetisinya, mudah bisa menang lagi. Tambah semangat juga. Ada loh ini yang kompetisi lagi 7 hari berturut-turut. Saya insya Allah mau mulai sebentar, mudah-mudahan bisa. Ya doain ya. Amin. Termotivasi berarti. Oke, Ibu, berarti tadi yang sudah dijabarin sama Ibu Airin nih, orang pertama tentunya pasangan. Iya, Nah, betul. kira-kira kan kemenangan bukan akhir Bukan dari akhir. segalanya Bukan kan, akhir dari Rizwan, segalanya. betul. Kalau dari Ibu Airin, apa sih target besarnya yang kedepannya lah untuk UMKM-nya Ibu Airin gitu? Kalau target besarnya itu ya saya mau scale up bisnis saya, kemudian saya mau ekspansi seluruh Indonesia, kalau bisa ada di semua mall produk saya. Kemudian yang paling terakhir itu go export. Itu. Iya, 40 feet, Pak. 40 feet, iya. Produk saya bisa dikenal di seluruh dunia dan omset jelas harus naik. Bisa haji umroh berkali-kali. Amin. Amin. Oke, Ibu. Kalau Ibu Rita sendiri Rita, apa gimana, sih Ibu? targetnya ke depan setelah kemenangan BRI Inkubator? Targetnya sebenarnya kami mau fokus pada Makassar dan Sulawesi Selatan, karena untuk potensi kan kita bisa ambil dari penduduknya 1,5, totalnya 9,5, itu cukup besar. 1% aja minimal itu lumayan. Jadi kita mau garap di Makassar dan ini. Dan kalau untuk ekspor, insya Allah bonus ya Bu. Gitu. Betul, kita nggak tahu ke depannya ya kan. Optimis. Betul. Oke, kalau Katia sendiri kira-kira Michi apa sih targetnya ke depan setelah dapat ini juara BRI Inkubator? Setelah menjuarai BRI Inkubator, mungkin target next-nya itu mungkin memperluas pasar pertama. Oke. Kemudian yang kedua mungkin mengangkat
Karena pasar kita kan itu sebenarnya remaja dan dewasa muda. Jadi kita punya visi ke depannya setelah ini adalah membawa nilai-nilai lokal, juga memperkenalkan nilai lokal khususnya Makassar, Sulawesi Selatan itu agar lebih melekat ke anak-anak muda, remaja dan dewasa muda. Itu target ke depannya. Berarti lebih menargetkan ini target pasarnya ya. Ya. Betul. Oke, kalau Bapak Hendri sendiri ke depannya mungkin apa? Ada jawaban sedikit itu teman-teman. Tinggal closing nanti. Ambil tugasnya mana guys. Apa targetnya mungkin Oke, Bapak Hendri baik. ke depannya? Siap. Jadi kalau saya pribadi sih berharap ya kelanjutan daripada BRI Inkubator itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Oke. Jadi kita berharap bahwa setelah pembinaan, kemudian ada pengumuman pemenang dari bibit-bibit unggul ini kan sebaiknya tetap ya titik di coaching, kemudian didukung, difasilitasi apa-apa yang kurang didorong. Dan kita juga pengen kan produk-produk lokal kami ini kan bisa dipromot. Jadi ceritanya kan kalau saya bilang saya bawa kopi ini originnya Bantaeng Sulawesi Selatan. Originnya. Kebetulan saya orang Bantaeng, Pak. Kok baru tahu sekarang ya coba tadi. Nah, jadi memang fokus saya sebenarnya lebih ke sekarang bisnisnya Bantaeng. Jadi saya udah keliling-keliling dan saya merasa Bantaeng paling bagus lah dari semua. Nah, jadi ya kita pengen bisnis kita itu kan kopi terutama ya dikenalnya bukan dari daerah Toraja saja atau ini saja, tapi dari bagian Bantaeng pun ya memang tak kalah bagusnya itu kopinya. Jadi ya perjuangan kita sebenarnya ke sana. Jadi bagaimana supaya beans kopi kita bisa dikenal di mancanegara, dan itu kan sudah memang kami lakukan sebenarnya. Ya kopi kita udah sampai ke Jerman, ke Belanda, ke Singapura, meskipun dalam jumlah kuantiti yang masih kecil, tetapi udah nyampe lah. Udah ada invoicingnya tuh ke Singapura itu udah. Nah gitu. Ya, tetapi memang untuk skala besar saya pikir masih berat karena butuh banyak kerjasama di semua pihak, mulai dari pemerintahnya, petaninya, kemudian produksinya, kemudian di pelaku bisnisnya, kemudian pelaku modalnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya menjadi PR sebenarnya yang harus disambungkan satu persatu. Ya, dan akhirnya kan kami juga ingin kopi-kopi kami yang kami buat itu dirasakan oleh masyarakat, ya mau tidak mau saya diversifikasi produk juga untuk langsung ke masyarakat. Jadi harapannya ya untuk saya selanjutnya ya kami ini tetap ada lagi step-stepnya. Jadi mungkin setelah tahap step 3 ini dikumpul lagi tuh yang tiap tahun tuh menjadi bibit-bibit unggul yang bisa didorong, dipromot ketika ada event-event nasional atau ada apapun kan kami ready itu. Ready. Oh ini udah ada nih jebolan-jebolan kita nih yang BRI Inkubator gini-gini. Majuin deh. Nah, gitu tuh. Oke, saya pikir itu mungkin ya. Oke, keren banget berarti ya Sobat Rupot. Kita aplaus dulu untuk gestar hari ini. Oke, terakhir buat Sobat Rupot biar langsung tahu nih atau bisa pun langsung dukung produk dari Bapak Ibu UMKM yang ada. Kira-kira Sobat Rupot di mana sih bisa mendapatkan atau beli produk Bapak Ibu sekalian ataupun follow sosial medianya, kira-kira adakah sosial medianya? Iya, Silakan. betul. Ini segmen promosi nih, Yes. promosi. IG atau apa ini atau Boleh. Sosial media apa aja? Sosial media nih? apa aja? Betul. Oke, jadi untuk IG kami untuk sourcing green sendiri ada Paradaya, GB Factory, Paradaya.g di bawah. di bawah. Kemudian untuk yang end user itu kita ada afiliasi dengan roastery. Oke, roastery. Namanya Kopi Haji Untung. Kopi Haji Haji Untung. Nah, dan saya lihat juga mereka juga sudah mendistribusikan ya ke beberapa kafe-kafe yang besar, cukup besar di Makassar. Cukup mulai dikenal dan mulai menjadi sorotan sebenarnya karena kualitas mereka bagus. Oke. Karena terafiliasi dengan kami. Oke. Berarti buat Sobat Rupot yang langsung mau beli binnya langsung dari Pak Henry, boleh langsung di follow ataupun Iya. beli offline online. Online-nya yang udah roasted bean, Yes, roasted yang bean. sudah bubuk series, Oke. atau yang sudah kemasan spesial. Betul. Ada semua. Itu macam-macam, Oke, udah macam-macam. tersedia nih di sini, lengkap. Sobat Rupot bisa milih apa aja, beberapa varian. Oke deh, terima kasih Pak Henry. Kalau dari Kira-Kira Michi, di mana sih Sobat Rupot bisa membeli produk dari Kira-Kira Michi? Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen customisasi produk, itu mulai dari merchandise gantungan kunci, coaster, pouch, ataupun ide-ide lain yang punya ide merchandise yang mau dikustomisasi mulai dari 1 pieces, itu bisa cari kami kalau di wilayah Makassar di Car Free Day Boulevard. Setiap hari Minggu kita ada di situ dari jam 6.30 sampai
9.30. Untuk teman-teman yang di luar Makassar itu bisa lihat Instagram kami di kirakiramichi.merchandise. Kalau mau melalui marketplace kita ada di Tokopedia dan juga Shopee dan TikTok. Wih, ada juga di TikTok ya. Spesial Wih, lengkap banget nih. keren banget berarti untuk kira-kira Michi. Berarti sahabat Rupat kalau misalnya mau customize untuk merchandise apapun boleh langsung hubungin di kira-kira Michi. Oke, next Ibu Rita silahkan untuk kira-kira sahabat Rupat bisa beli nih. Kan kita rata-rata sahabat Rupat sobat jompo ya. Sobat jompo. Yes, remaja Iya. jompo. Iya. Remaja jompo. Customer segmennya dapat nih, Yes. Kira-kira di mana sih kita Di mana bisa mereka beli, bisa Bu? dapat? Oke, untuk secara offline-nya kita ada di Hero Supermarket dan Mitra, Farmer Market juga di Grand Serba, dan toko oleh-oleh yang ada di Kota Makassar. Itu secara offline-nya, sedangkan untuk online-nya ada di Tokopedia, Shopee juga, dan juga bisa langsung kontak di IG-nya, itu ada linknya di situ, bisa diklik, di situ banyak pilihan untuk bisa check out ya. Itu di sukmajahesaraba.id. Di sukmajahesaraba.id. Oke Udah follow. Nanti habis ini Bu. Habis ini kita follow, Bu. Yes. Teman-teman yang lain Belakang follow. layar juga follow. Yang belakang layar follow. Oke, boleh dilanjut sama Ibu Airin. Kira-kira kalau kita mau rajut-rajut seperti ini di mana sih Bu? Iya. Kalau yang di online-nya itu di Rajutan AT Craft. Di Instagram ya, terus ada juga di Facebook dan TikTok. Kalau yang di offline-nya itu ya di rumah produksi saya juga, saya ada buka di situ majang-majang sedikit. Itu bisa dicari di Residen Aldin Mas, lokal phone nomor 4, atau diketik di Google, ketik aja Tas Rajut AT Craft, langsung muncul nanti mapnya di situ. Terus di Hotel Almadera ada Swiss Bell Panakukang sama Max One. Sama sedia kala kolektif yang di Mongin City, mudah-mudahan belum pindah ya. Sama di BSI UMKM Center Sungai Sadang, di BRI pastinya, sama di BNI Exporter yang di itu. Oke, berarti buat Sobat Rupot udah nggak bingung banget untuk cari produk dari Ibu Airin karena sudah tersebar nih di berbagai tempat gitu. Oke, Pak Henry, kata-kata buat teman-teman UMKM hari ini. Quotes hari ini, kopi terbaik tidak lahir dari proses yang instan. Kalau bisa maju bersama, kenapa harus bersaing sendiri-sendiri? Oke, Kak Tia, kata-kata buat teman-teman UMKM hari ini. Buat teman-teman UMKM di luar sana, sekecil apapun usaha kita itu berarti. Kalau belum untuk orang lain, setidaknya untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kecil kita. Dan juga jangan melihat kendala sebagai halangan, tapi kendala terkadang bisa membuka peluang dan kesempatan untuk maju lebih besar. Dan juga terakhir, peluang sekecil apapun untuk UMKM seperti kita ambil, karena itu akan membuat kita jadikan peluang untuk bisa bertumbuh dan menjadi lebih besar. Oke, untuk Ibu Rita, kata-kata untuk UMKM hari ini. Oke, kata-kata untuk teman-teman UKM dari saya yaitu mulailah sekarang, apapun pilihan yang akan Anda lakukan, mulai dari sekarang, mulai dari now, karena di now itu ada huruf O yang berarti opportunity. Oke, untuk Ibu Airin, kata-kata untuk UMKM hari ini. Kalau dari saya, kata-kata buat teman-teman UMKM, yang paling penting itu konsistensi aja, menjalankan usahanya, konsisten. Jangan kadang jualan, kadang nggak jualan. Tetap selalu semangat supaya bisa go global 2025 dengan BRI. Semangat! Oke, tadi itu keren banget kata-kata dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, untuk seluruh pemenang BRI Inkubator yang sudah berbagi cerita jujur dan relevan dan menunjukkan bahwa setiap UMKM tuh punya jalannya masing-masing. Bener kan, Rizwan? Bener banget. Jadi untuk Sobat Rupot semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita untuk bantu UMKM selanjutnya. Nah, kira-kira nih siapa nih sebenarnya yang harus kita undang lagi Betul. di podcast hari ini? Betul. Karena ini sudah episode ketiga ya. Jadi episode keempat nanti kita bakal undang siapa nih? Komen- Kira-kira komen kalau di ada yang mau request bisa komen di bawah ya, Kak. Betul, ini. betul, Komen keren. aja di bawah. Oke, jadi sampai jumpa di Rumah Rumah UMKM UMKM Podcast. Podcast. Bye-bye.